Oke, selamat di channel si anak tua bersama gue di Tuangsa dan Landing. di segmen lo harus tahu. And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so akhirnya kita membuat lagi video Len. Setelah sekian lama ya. Enggak juga sih. Lama-lama juga Enggak sih. lama juga. Cuman gara-gara sering live kali ya. Gara-gara sering main live jadi kayaknya udah lama gitu nggak bikin video gitu Ini guys. salah satu yang banyak di request juga ya. Asli, dan ada salah satu yang selalu nge-request ini juga, gue lupa lagi namanya siapa ya. Ditunggu bang. Ditunggu gitu ya. bang. Iya. Dan akhirnya sekarang gue bikin. Tapi sebelum gue masuk ke sana, seperti biasa gue akan ingetin kalian semoga kalian semua sehat-sehat aja, baik-baik aja, and stay safe guys ya. Dan Len, yang mau kita omongin ini adalah tentang game Co-op Couch. Nah, Yeah. orang-orang mungkin bingung apa sih Co-op Couch? Itu sebenarnya bahasa gaya-gayaan aja, bahasa luar. Co-op Couch itu lebih ke multiplayer tapi lokal. Lokal tuh berarti ya pemainnya ada di sebelah lu, bukan online. Kalau online Iya, kan mungkin lu ada di sini, teman main lu ada di luar kota bahkan gitu ya, atau di tempat yang jauh berbeda. Nah, yang mau kita bahas adalah game-game yang co-op tapi multiplayernya itu lokal. Iya. Atau couch co-op. Kenapa disebut couch co-op? Karena memang kalau kita ngomongin couch itu sofa ya. Iya. Jadi yang bisa duduk bareng di sofa, Di sofa. gitu. Harus punya sofa berarti. Akhirnya juga. Nah, jadi kalau kita ngomongin couch co-op ini Len, udah lumayan langka sebetulnya. Karena kalau kita balik ke eranya Nintendo deh, Sega gitu ya, itu banyak banget game couch co-opnya. Bahkan sampai PS1, PS2 kayaknya masih banyak deh. Tapi emang apa ya? Itu ada eranya juga sih. Betul. Dimana begitu rilis satu booming, langsung tuh di copy Iya, tuh banyak. iya, betul, setuju gue Len. Karena memang sekarang yang lagi booming adalah game-game open world, game-game RPG, jadi semua game di rumah jadi open world dan jadi Battle RPG. Royale lah ya. Battle Royale, itu jadi online-nya multiplayer. Oke, langsung aja kita bahas. Kali ini gue bakal ngebahas totalnya ada 14. Jadi 7 dari gue, 7 dari Landy. Dan kita akan mulai listnya dari Landy. Yang pertama apa Len? Yang pertama ada Diablo 3. Bisa ya baru tuh juga gue. Bisa pak? Oh bisa ya, lupa. Gue selalu main Diablo itu sendirian, tapi ternyata bisa ya co-op yang multiplayer ya, lokal ya. Dan ini tuh bisa apa ya, up to 4 pemain gitu. Oh, bisa sampai 4 player guys. Jadi emang PS4 ini kan kalau kalian punya PS4 yang cukup, stick PS-nya banyak. Iya, ya, mungkin kalau ngajak teman kan, Iya. bawa stick sendiri ya. Betul. Bisa kan? Jadi mainnya bareng-bareng, jadi lebih riuh dan lebih seru ya Len ya. Tapi ngomongin Diablo 3 ini ya. Iya. Diablo 3 itu kan gameplaynya dia RPG ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau dimainin bareng-bareng gitu untuk saat WFA kayak gini sama adik-adik lu juga lumayan sih. Asal adik-adik lu tidak masalah dengan gameplaynya yang agak sedikit horor ya. Bacok-bacokan Oh, gitu iya kan. juga ya. Gitu. Itu Diablo ya. Yang kedua apa Len? Yang kedua ini masih ada unsur RPG-nya juga sih, Apa itu? yaitu Divinity Original Sin 2. Waduh, dimulai dengan game-game yang cukup berat-berat ya ternyata. Berat dulu. Berat-berat dulu baru yang ringan-ringan gitu ya. Iya. Biar nggak kaget kalau jadi berat gitu. Iya juga. Kaget nanti kan. Divinity Original Sin yang ke satu apa yang kedua? Yang kedua, Yang kedua ya. Yang kedua ini adalah salah satu game yang pengen banget gue mainin. Jadi ini adalah turn based ya Len ya. Kalau kalian yang nggak tahu turn based itu yang kalian pada omongin bahwa masa berantem gantian gitu ya. Itu adalah turn based gitu ya. Kalau yang Diablo tadi itu kan ini ya, Hack and slash. Hack and slash. Gitu. Action RPG jadi langsung gebuk gitu. Kalau yang ini turn based ya. Ya, turn based RPG. Bisa sampai berapa orang Pak Len? 4 juga ya. 4 juga ya. Dan ini tipikal kalau kalian ngelihat sekilas memang antara Diablo dan si Divinity Original Sin ini kelihatannya agak mirip ya. Tetapi gameplaynya itu jauh berbeda. Dan kalau ngomongin story, gue pegang Divinity Original Sin sih. Kalau ngomongin story ya. Dan kayaknya sih sebetulnya kalau Divinity Original Sin main berdua sama partner lu gitu ya, entah itu abang lu, adek lu, kayaknya agak lumayan harus punya komitmen yang panjang Len. Karena gameplaynya emang lumayan panjang kalau Divinity Original Sin. Nggak bisa kayak main yuk terus udah gitu, kayak kalian main game yang selanjutnya ada apa Len? Selanjutnya ada Borderlands 3. Borderlands ini lumayan serius juga ya sebenarnya, tapi kocak sih dia, dibalut dengan komedi Dibalut, juga. ya. Dan ini adalah game first person shooter, dan asal kalian tahu dari semua seri Borderlands yang ada dari pre-sequelnya, yang ke-1, yang kedua, bahkan yang ketiga itu semuanya bisa lokal co-op Len. Iya. Jadi no matter Borderlands apa yang lu punya,
saat lu nonton ini dan ternyata bisa berdua, gaspol guys. Itu bisa dimainin berdua dan sangat fun. Gue udah pernah ngerasain juga main ini barengan sama adik gue gitu ya. Main Borderlands sama teman-teman gue split screen ya tentunya ya. Iya. Dan menyenangkan sekali sih karena emang gameplaynya kan juga kita lumayan gila-gilaan gitu nembak-nembaknya tuh ala-ala Rage gitu kan, ala-ala Doom sebenarnya agak tipe-tipe gitu. Bukan yang taktikal banget. Bukan yang taktikal, jadi emang fast pace. Jadi akan seru banget kalau kalian main bareng sama saudara atau teman kalian gitu. Selanjutnya ada apa lagi, Lan? Selanjutnya ada Crash Team Racing Nitro Oh iya jelas. Kalau ini jelas ya, CTR ya. Yoi. Jadi CTR yang kemarin baru aja dirilis di PS4 juga ya, termasuk di Switch juga. Ini adalah salah satu game yang menurut gue memang seru untuk dimainin bersama-sama. Asal lu bisa ngerti caranya ngedrift gitu. Karena ngedriftnya susah banget sampai sekarang gue masih ngerasa kenapa kok dibikinnya tuh susah itu ngedriftnya. Mungkin belum biasa. Iya, jarang mainin juga. Karena dari pertama kali. Tapi kalau untuk main bareng-bareng, kalau menurut gue ini salah satu pilihan yang tepat juga sih. Apalagi kalau kalian udah punya ini di library kalian, ini waktunya untuk kalian ngajakin orang rumah kalian buat belajar ngedrift di CTR. Selanjutnya Lendi. Selanjutnya Ini nomor 5 nih harusnya ya. Ini ya nomor 5. Oke, nomor 5 ada apa Len? Ada Way Out. A Way Out, ini game yang hampir setiap orang yang nanya, bang game co-op apa sih yang seru di PS4 khususnya, adalah Way Out ini Lan. Iya. Karena ini adalah game dimana kalian bisa mainnya online, co-opnya bisa juga couch co-op gitu ya, multiplayernya lokal gitu ya. Karena kalian di sini akan menjadi 2 orang yang harus escape dari sebuah penjara ceritanya. Bekerja sama ya. Dan bekerja sama, dan ini merupakan hal yang sangat menarik. Jadi gue sangat amat menyarankan buat kalian nyobain si Way Out ini. Asli ini rasanya tuh kalian akan diuji gitu kerjasamanya di game yang satu ini. Iya. Dan kalau gue mau ingetin juga sama kalian, bang gue mau mainnya tapi nggak sama orang yang multiplayer lokal nih. Pengennya sama teman gue, bisa juga. Teman kalian nggak perlu beli gamenya, udah bisa langsung join. Kalau Way Out kayak gitu, asik banget, lebih asik banget. Dan yang nomor 6 Lan. Nomor 6 ada game yang lagi digratisin nih. Game yang lagi gratisin apa tuh? Rayman Legends. Iya Rayman Legends. Ini game yang hampir di semua platform ada. Di Switch ada, di PC ada, di Android ada, di PS4 ada, di Xbox ada. Pokoknya di mana-mana ada ini game. Ini tuh ngingetin gue sama Castle of Illusion kalau nggak salah. Castle of Illusion. Gue juga lupa tuh malahan. Ini tuh yang ini apa sih yang karakter Disney yang Mickey Mouse. Oh iya. Emang mirip-mirip ya jadinya ya? Ngingetin gue aja gitu. Oke. Nah Rayman Legends ini adalah basically a platformer games, dimana kalian akan disuguhkan dengan view side scrolling ya, tetapi cukup interaktif juga dengan si penambahan dunianya yang emang ceria sih ya dunianya ya. Dan kalian bisa mainin berdua sampai tamat yang kayaknya playthrough-nya nggak terlalu panjang. Jadi ini asik sih. Iya. Emang untuk nemenin masa liburan kalian juga, ngabuburit juga bareng teman kalian gitu ya. Ini light banget daripada yang awal-awal tadi Len diomongin tuh. Ini jauh lebih light gitu. Selanjutnya apa lagi Len? Yang nomor 7 ini ditutup dengan apa nih? Selanjutnya ini kayaknya orang-orang udah tahu juga sih ya. Apa tuh? Yaitu Overcooked 2. Iya. Overcooked 1 dan 2 lah 1 ya. dan 2. Cuma maksudnya ini yang paling Baru adalah yang kedua. Jadi kalian punya yang ke-1 silakan, yang kedua juga boleh. Dan harganya udah relatif murah lah ya sekarang di PS Store. Overcooked 2 ini adalah kalian masak-masak gitu ya. Tetapi kalian nanti bisa kerjasama sampai 4 orang lah ya. Sampai 4 orang. 4 apa 6 ya, gue lupa. Pokoknya bisa banyak banget sih yang main kalau nggak salah. Dan ini cukup bisa menguji sekali kerja sama kalian sebagai sebuah tim. Chemistry tuh bisa dicek di sini nih. Antara kerjasama sama perpecahan. Perpecahan bisa terjadi kalau kita ngomongin game yang satu ini. Tapi ini salah satu game yang menurut gue untuk musim liburan, terus juga kumpul-kumpul keluarga. Ini yang salah satu yang wajib ada lah bisa gue bilang. Seru sih gitu. Betul. Oke, so itulah dari Landy 7 listnya, dan sekarang ini adalah 7 list dari gue. Jadi ini akan menjadi video yang cukup panjang, tapi gue yakinkan kalian akan dapat banyak insight dari video yang satu ini. Selanjutnya kalau gue mau nambahin, mungkin kalau gue dibalik ya. Kalau Landy memulai dari yang berat-berat, gue mulai dari yang ringan-ringan dulu gitu ya. Yang ringan dari gue yang pertama adalah Moving Out. Ini sebuah game baru banget ya. Fresh from the oven ya. Dan ini adalah game yang vibe-nya bisa gue bilang sangat mirip dengan si Overcooked itu tadi. Ya. Jadi have almost the same vibe, yang bener-bener vibe-nya itu fun, vibe-nya itu bikin kalian tuh kalau main tuh tidak gloomy yang pasti colorful gitu. Dan ini yang sangat menarik dari Moving Out ini Len, sebenarnya adalah konsepnya di mana kalian ini bermain sebagai seorang kontraktor. Jadi kalian akan membantu orang-orang yang mau pindahan. Jadi kalian kan ada waktunya tuh nanti kalian bakal pindahin barang-barang yang ada di rumah ke dalam
mobil box gitu Mobil ya. box, ya. Dan ada barang-barang yang emang bisa diangkatin sendiri, ada barang-barang yang lebih baik diangkat berdua, dan ada yang lebih dari itu gitu. Dan yang bisa mainnya juga lumayan banyak, 4 juga kalau nggak salah, atau mungkin bisa lebih ya. Kalian akan bantuin gua dulu dong, ini dulu, nah itu juga hampir mirip-mirip lah pokoknya sama si Overcooked itu tadi. Gitu. Jadi tuh yang pertama dari gua. Yang kedua, ini adalah sebuah game yang sangat interaktif menurut gua dan ada di PS4 dalam jangka waktu yang udah cukup lama. Game ini tuh, tetapi sayangnya nggak banyak orang yang tahu. Wah, apa tuh? Yaitu Frontex. Yang menarik dari Frontex adalah gameplaynya itu melibatkan kalian dengan smartphone kalian. Jadi sebelum main, game ini udah dipasang, kalian itu diminta untuk menyambungkan tablet entah itu smartphone kalian ke dalam game itu. Dimana kalian nanti akan mengontrol semua permainan di dalam sana itu pakai smartphone kalian. Seru banget dong. Jadi gamenya tuh interaktif dan ada beberapa banyak mini games di dalamnya yang bisa kalian mainin bareng sama keluarga kalian. Dan kalau kalian bener-bener kayak, aduh gue nggak punya di S4 nih, ini salah satu solusinya dong, jelas. Karena kalian bisa main pakai smartphone kalian gitu. Oke, lanjut. Nih selanjutnya mulai naik yang agak lumayan berat ya. Sedikit lebih berat. Agak masuk yang sedikit lebih berat, yaitu adalah Don't Starve Together. Jadi mungkin kalian tahu Don't Starve ya. Ini adalah sebuah game yang sangat menarik di mana kalian itu menjadi orang yang terdampar di sebuah hutan. Di mana kalian itu wajib bertahan hidup, Len. Iya. Tapi sendirian. Don't Starve Together ini menawarkan untuk kalian bisa bertahan atau survive bareng-bareng sama teman-teman gitu. Tapi gue ingetin bahwa Don't Starve Together ini hanya bisa lokal co-op hanya di PS4 Line. Dan gak akan bisa kalian temuin di regional 3 atau regional Indonesia. Jadi mau gak mau kalian harus beli dari regional 1 atau regional 2. Sayang banget sih, di PC-nya pun gak bisa. PC tuh udah sering banget nge-cut mode co-op ya. Beberapa game yang harusnya bisa co-op tuh di PC malah jadi nggak bisa gitu. Sayang banget ya. Sayang banget. Cuman Don't Starve Together ini kalau kalian niat banget buat nyobain gamenya, dan menurut gue adalah game yang sangat seru sekali gitu ya, untuk kalian nikmatin bareng-bareng co-op gitu ya, sama keluarga kalian main survive gitu ya, yang satu lawan zombie, yang satu ngumpulin material misalnya apa segala macam. Itu menurut gue sih seru banget sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa dapetin itu dan cuma dapetin di PC, kalian tetap bisa nikmatin multiplayernya online gitu, tapi salah satunya. Tapi kalau mau couch co-op tadi lokal multiplayer, ya mau nggak mau harus beli di regional lain. Oke, lanjut. Nah ini mulai agak yang lebih berat lagi. Nggak juga sih, ini nggak terlalu berat, tapi kemasannya aja yang mungkin dibikin unyu-unyu. Yaitu adalah Plants vs Zombie. Iya kan, Garden Warfare. Ini juga salah satu split screen yang kalau Landy tadi punya Borderlands, gue punya yang lebih light lagi, yaitu adalah si Plants vs Zombie ini, Land. Dimana kalian bisa main tembak-tembakan ala COD gitu ya, tapi dengan semuanya itu dibalut skinnya sama si Plants vs Zombie lah, bisa dibilang kayak gitu lah konsepnya. Unyu-unyu. Kalian bisa dapetin beberapa gameplay yang ada di Call of Duty mirip-mirip lah ya, tapi dengan kemasan yang lebih menarik lah kayak gitu. Jadi lebih friendly gitu kan. Kalau kalian mau ajakin adik-adik kalian yang atau ponakan kalian yang usia-usianya lebih muda gitu kan, nah ini game masih bisa lebih masuk. Iya, gitu. masuk sih. Oke, kita mulai masuk nih. Ini beneran nih, ini baru yang game-game agak-agak berat-berat gitu ya. Waduh. Untuk kalian yang sangat suka dengan tantangan lain. Nah, yang paling pertama adalah Helldivers. Helldivers ini adalah sebuah game mirip dengan view-nya, angle itu mirip sama si Diablo, mirip sama si Gauntlet, mirip sama Path of Exile, yang gitu-gitu lah ya, tipikalnya. Tetapi di sini itu gameplaynya agak mirip sama Contra, kan? Dan lu bisa co-op multiplayer. Dan game itu susah banget karena lu bisa tiba-tiba satu peta itu semua banyak banget tembakan dan bom-bom gitu. Si Helldivers ini salah satu game yang menurut gua jarang dilirik orang karena memang game susah gitu. Jadi mungkin banyak orang yang udah males duluan ngelihat gameplaynya yang susah. Tapi kalau lu dan partner lu itu pengen mencoba sebuah tantangan yang luar biasa, ini Helldivers merupakan salah satu pilihannya sih. Jadi kalian bisa bersumpah serapah bersama. Gitu. Oke, naik lagi nih. Ini gua mau kasih game alternatif lah. Ini udah mah game co-op multiplayer gitu ya. Ini juga game alternatif untuk game-game gitu, game-game Souls-like. Wah, tapi bisa co-op. Bisa co-op. Lokal multiplayer. Mantep banget dong. Yaitu adalah Salt and Sanctuary. Salt and Sanctuary adalah sebuah game yang mirip sama Dark Soul sebetulnya gitu ya, ada staminanya, terus musuhnya susah-susah, tapi side scrolling, tapi dibalut dengan nuansa yang gloomy juga ala-ala Dark Soul. Dan ini akan menarik banget menurut gue buat kalian mainin sama partner kalian, biar kalian bisa dapetin experience Dark Soul dengan view angle yang berbeda gitu ya. Dan kalian mainnya co-op gitu loh.
multiplayernya tapi lokal gitu. Jadi kayak menurut gue seru banget gitu kalau emang kalian bisa gas. Ini gamenya juga gak terlalu mahal sih seingat gue harganya. Tapi yang pasti Salt and Sanctuary ini merupakan salah satu game yang menurut gue akan sangat unik sekali untuk dijadikan salah satu menu kalian main game co-op lokal multiplayer. couch, Karena memang iya couch multiplayer tapi gameplaynya tuh kayak Dark Souls gitu kan. Mantap gitu kan. Jadi banting stick together. Oke, akan gue tutup sama yang nomor 7 dari gue. Ini adalah sebuah game lama Len. Tapi menurut gue ini adalah game yang apa ya, bisa dibilang menjadi game yang sangat lekat dengan kalian para gamers, dan ternyata bisa dimainkan berdua adalah salah satu yang harusnya kalian tahu kalau game ini bisa dimainin berdua, yaitu ada Resident Evil 5. Dimana kalau kalian main sama AI kan AI-nya agak-agak dungu ya. Agak-agak antik gitu ya. AI-nya ngeselin, kadang-kadang AI-nya malah nembak kemana, malah ngeledakin bom apa gitu kan. AI-nya mati gagal kan. Iya pulang, gitu. kan. Mendingan kalian langsung aja tarik ya orang yang ada di sekitar kalian buat nemenin kalian namatin si Resident Evil 5 ini Len. Karena menurut gue jarang juga Resident Evil yang bisa, gue gak tahu ya, silakan tulis di kolom komentar kalau kalian bisa ngasih gue game Resident Evil apalagi yang bisa co-op couch multiplayer ya. Iya. Karena yang gue tahu cuma Resident Evil 5 ini, dan Resident Evil 5 ini menurut gue cukup action ya. Jadi nggak ngebosenin, nggak terlalu banyak puzzle-nya juga kan dibandingin sama Resident Evil yang lain. Sehingga dengan banyaknya action itu kalau kalian mainnya co-op juga asik sih jadinya. Oh ada Pak. Apa tuh? Yang 6 juga bisa Pak. Oh yang 6 juga bisa ya? Bisa. Nah tuh jadi ada 2 ya Resident Evil. Jadi gue taruh aja di nomor 7-nya Resident Evil 5 dan 6 sekalian. Iya. Karena Resident Evil yang 6 juga ternyata bisa co-op couch ya. Iya. Dan itu salah satu apa ya, experience yang menarik. Tapi kalau gue sih lebih memilih yang RE5, karena kalau yang RE6 kayaknya yang satunya jadi kalian berdua jadi rebutan senjata deh kalau nggak salah, di sana nggak dibagi dengan rata tuh kalau nggak salah. Salah satu yang kontroversial dari couch co-opnya sih Resident Evil 6 kalau nggak salah. Kalian bisa lihat-lihat lagi deh. Tapi kalau menurut gue sih lebih menyarankan yang RE5 buat couch co-op ya, salah satunya gitu. Tapi 6 juga bisa kalian coba. So, itu aja ya, lumayan banyak kan 14 game yang bisa kalian jadikan referensi kira-kira kalian bakal main apa ya di rumah. Dan ini waktunya kalian buat manggil saudara-saudara kalian ya, yang bukan di luar kota tentunya karena nggak boleh ya, nanti menularkan COVID ya. Jadi panggil yang biasanya kalian main sendiri-sendiri di handphone gitu ya, ayo kumpulin di tengah rumah buat mainin game-game split screen ini lah ya. Biar kalian bisa ngumpul lagi, vibe-nya jadi lebih seru lagi gitu kan, yang bisa kalian mainin bareng-bareng. Mungkin akan ada seri berikutnya dari part berikutnya dari ini kalau memang ada, tapi kalau enggak ya udah nggak ada gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you kalian sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, karena di sana Landy akan selalu update berita-berita terkini. Dan nanti kalau udah 10.000 giveaway pokoknya. Jadi buruan ya pada follow ya. Iya, karena kita akan segera memberikan giveaway kalau udah 10.000. Kenapa? Karena bisa swipe up kan, harus dirayakan. Iya, gitu. Jangan lupa juga follow Instagramnya dari merchandise Anak Tua yang akan segera dalam waktu dekat ini mengeluarkan artikel yang baru ya. Gitu ya di @piawai_original. Oke. Gitu aja dari gue. Semoga ini bisa membantu kalian play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.